Apa yang saya dengar tadi adalah penipuan. Saya tidak pernah berpikir mau mikirkan uang, mau hilang berapa miliar, saya tidak akan mati. Tapi saya bisa mati dan menyesal hidup di bangsa ini kalau sampai pemalsuan surat Mahkamah Agung itu tidak memperoleh tanggapan. Saya sangat sesalkan. Karena itu adalah saya menjaga marwah Mahkamah Agung. Nah, kenapa orang lain tidak bisa menjaga itu? Kenapa justru penipuan yang saya tidak pernah memikirkan akan dapat? Marwah Mahkamah Agung. Bapak Presiden Prabowo mengikhtiarkan akan membangun bangsa dan negara. Dan dasar dari membangun bangsa dan negara adalah kita dasarkan atas hukum. Sudah mau tinggal keringat darah Bapak Presiden mau mengupayakan itu. Tapi kalau polisi lancar, jaksa lancar, tetapi ada oknum yang mencabik-cabik harga diri Mahkamah Agung, saya sungguh prihatin dan sangat menyesalkan hal itu. Mengadili satu, menyatakan terdakwa Profesor Dr. Martin Napang, SHMH, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan pertama tersebut umum. Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa Profesor Dr. Martin Napang, SHMH tersebut dengan pidana penjara selama 1 tahun. Teman-teman wartawan sudah mendengar putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Perkara 465 dalam perkara terdakwa Profesor Dr. Martin Napang. Tentu yang dibacakan oleh Majelis Hakim, menurut Majelis Hakim tadi, bahwa pasal yang terbukti adalah pasal 378 KUH pidana. Kalau menurut hemat kami, tentunya selaku korban atas tindak pidana berdasarkan dakwaan saudara jaksa penuntut umum, dan saudara jaksa penuntut umum telah melakukan penuntutan dengan membuktikan kasus itu adalah pasal 263 ayat 2 KUH pidana dengan tuntutan 4 tahun. Tentu kami selaku korban ya tentu tidak dapat menerima ya pertimbangan majelis hakim tersebut. Kenapa? Karena kalau lihat dari penggunaan bukti palsu ya, 4 putusan yang diberikan terdakwa pada saat dia datang ke kantor Pak John N. Palinggi, tentu di sanalah ada penggunaan bukti palsu, di mana bukti palsu itulah surat Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung yang dibacakan oleh majelis hakim tadi. Salah satu diantaranya itu adalah 219 yang konon langsung dikirim oleh terdakwa melalui emailnya, ya, melalui emailnya ke email Pak Dokter korban. Di sana jelas sekali. Nah, lalu dipandang yang terbukti adalah pasal 378. Apakah ini tidak masuk kategori di mana korban memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk melindungi martabat Mahkamah Agung, marwah Mahkamah Agung, karena surat Mahkamah Agung itu dipalsukan oleh terdakwa berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum, dan itu sudah terurai sama sekali. Mungkin itu yang saya bisa ada tambahan. Ya, terima kasih saudara pengacara Pak Iqbal. Saya tidak ingin terlalu panjang untuk menanggapi ini. Saya menghormati hakim. Tetapi kalau saya pikirkan, saya 7 tahun lebih berjuang untuk hal-hal kebenaran ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya ditipu 950 juta itu akan kembali uang saya karena ini pidana. Saya ketua Asosiasi Mediator Indonesia yang juga dibentuk oleh Mahkamah Agung RI. Dan di pengadilan ini saya adalah mediator non-hakim. Seluruh Jakarta saya diangkat mediator non-hakim. Apa yang saya dengar tadi adalah penipuan. Saya tidak pernah berpikir mau mikirkan uang, mau hilang berapa miliar, saya tidak akan mati. Tapi saya bisa mati dan menyesal hidup di bangsa ini kalau sampai pemalsuan surat Mahkamah Agung itu tidak memperoleh tanggapan.
saya sangat sesalkan. Karena itu adalah saya menjaga marwah Mahkamah Agung. Nah, kenapa orang lain tidak bisa menjaga itu? Kenapa justru penipuan yang saya tidak pernah memikirkan akan dapat? Marwah Mahkamah Agung. Bapak Presiden Prabowo mengikhtiarkan akan membangun bangsa dan negara. Dan dasar dari membangun bangsa dan negara adalah kita dasarkan atas hukum. Sudah mau tinggal keringat darah Pak Presiden mau mengupayakan itu. Tapi kalau polisi lancar, jaksa lancar, tetapi ada oknum yang mencabi-cabi harga diri Mahkamah Agung, saya sungguh prihatin dan sangat menyesalkan hal itu. Saya hanya berjuang supaya dihormati itu Mahkamah Agung. Tidak lain. Saya tidak akan mati kalau hilang uang saya 950 juta. Tapi siapapun di negara ini harus menghormati Mahkamah Agung. Dipalsukan kok tidak ada orang peduli. Dengan bukti transfer yang diakui senilai 7 miliar rupiah untuk meyakinkan saksi bahwa terdakwa memiliki kemampuan khusus dalam menangani perkara di Mahkamah Agung. Ketiga, setelah berhasil meyakinkan John Palini, terdakwa kemudian meminta uang dengan alasan untuk biaya operasional penanganan perkara itu sebesar 50 juta rupiah pada tanggal 9 Juni 2012, sebesar 800 juta rupiah pada tanggal 12 Juni 2012 dan sebesar 100 juta rupiah, dan pada tanggal 16 Juni 2012 dengan total sebesar 950 juta rupiah. Keempat, untuk semakin meyakinkan saksi John Palini, terdakwa mengirimkan putusan kasus nomor 219 PK garing PDT garing 12 tanggal 12 Juni 2012 dengan amar putusan KPK melalui email pribadinya, padahal berdasarkan konfirmasi dari Mahkamah Agung RI, putusan yang benar adalah tertanggal 19 Juni 2012 dengan amar putusan ditolak. Menimbang bahwa dari serangkaian perbuatan tersebut terlihat jelas bahwa terdakwa memiliki maksud untuk memperoleh keuntungan materi berupa uang sebesar 950 juta rupiah dengan cara melakukan yaitu dengan menggunakan dokumen-dokumen palsu atau memberikan keterangan yang tidak benar tentang kemampuannya dalam menangani perkara di Mahkamah Agung RI. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum, khususnya ketentuan pasal 378 KUHP, serta bertentangan dengan kepatuhan dan nilai-nilai etika profesi hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh terdakwa sebagai dosen hukum dan pengacara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau lain secara menurut hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Ketiga, unsur dengan sengaja memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Menimbang bahwa unsur ini bersifat substantif yang berarti cukup terpenuhinya salah satu unsur untuk memenuhi unsur secara keseluruhan. Menimbang bahwa nama palsu berarti menggunakan nama yang bukan namanya sendiri. Martabat palsu berarti mengakui memiliki martabat kedudukan atau jabatan tertentu yang sebenarnya tidak dimiliki. Tipu muslihat berarti perbuatan atau tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dan sesuatu kepada orang lain. Rangkaian kebohongan berarti beberapa keterangan yang saling bersusun sedemikian rupa sehingga dari rangkaian itu timbul suatu gambaran palsu tentang sesuatu yang tidak benar. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang tertuang persidangan, terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagai berikut dengan rangkaian kebohongan. Pertama, terdakwa mengaku memiliki akses kuat di Mahkamah Agung RI dan sukses mengurus putusan. Peninjauan kembali pengakuan merupakan bentuk tipu muslihat untuk menimbulkan kepercayaan pada saksi John Palini bahwa terdakwa memiliki kemampuan khusus dalam menangani perkara di Mahkamah Agung RI. Kedua, terdakwa memperlihatkan dan menyerahkan 4 putusan kepada saksi John Palini yang berdasarkan konfirmasi dari Mahkamah Agung RI surat nomor 366 /2/2/545 SPK PDT 2003 tanggal 16 Februari 2004 merupakan putusan palsu yang bukan merupakan produk resmi dari Mahkamah RI. Ketiga, terdakwa memperlihatkan gunungan bukti transfer yang diakui senilai 7 miliar yang diklaim sebagai uang operasional terdakwa sebagai pengacara yang telah berhasil mengurus perkara di Mahkamah Agung RI. Perbuatan yang merupakan bentuk tipu muslihat untuk semakin meyakinkan saksi dan Palini tentang kemampuan dan keberhasilan terdakwa. Keempat, terdakwa mengirimkan putusan palsu nomor 219 PK garing PT 2012 tanggal 12 Juni 2012 dengan amar putusan KPK kepada saksi John Palini melalui email pribadinya, padahal berdasarkan konfirmasi dari Mahkamah Agung RI, putusan yang benar adalah tertanggal 19 Juni 2017 dengan amar putusan ditolak. Kelima, terdakwa meminta saksi John Palini untuk tidak mempublikasikan putusan tersebut selama 2 bulan yang menunjukkan bahwa terdakwa menyadari bahwa putusan tersebut palsu atau berupaya untuk menghindari terungkapnya kepalsuan tersebut. Menimbang bahwa perbuatan tersebut merupakan rangkaian kebohongan yang saling tersusun sedemikian rupa sehingga
menyimpulkan gambaran palsu pada saksi John Palingi bahwa terdakwa memiliki kemampuan khusus untuk menangani perkara di Mahkamah Agung dan dapat membantu saksi John Palingi dalam menyelesaikan perkara peninjauan kembali antara Insinyur Aki Setiawan melawan Khadijah binti Lemos dan kawan-kawan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu musiat atau rangkaian kebohongan telah terpenuhi secara hukum dan meyakinkan. A4. Unsur mengerahkan orang lain, menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang. Menimbang bahwa menggerakkan berarti mempengaruhi kehendak orang lain sedemikian rupa sehingga orang tersebut melakukan perbuatan yang dikehendakinya oleh pelaku, meskipun orang tersebut tidak akan melakukan jika mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menimbang bahwa menyerahkan barang berarti mengalihkan penguasaan nyata atas suatu barang dari suatu yang digerakkan kepada pelaku atau orang lain yang ditunjuk oleh pelaku. Barang yang diserahkan dapat berupa barang, berwujud maupun tidak berwujud atau termasuk uang. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tuntutan persidangan, terdakwa telah menggerakkan saksi John Palingi untuk menyerahkan sejumlah uang, yaitu pertama pada tanggal 9 Juli 2012 setelah terdakwa meyakinkan saksi John Palingi dengan memperlihatkan putusan-putusan palsu dengan mengaku memiliki akses ke Mahkamah RI. Saksi John Palingi menyerahkan uang sebesar 50 juta rupiah melalui transfer ke rekening BCA nomor 2766049 atas nama Elsa Novita yang ditentukan oleh terdakwa. Kedua, pada tanggal 12 Juni 2012 terdakwa kembali menggerakkan saksi John Palingi untuk menyerahkan uang sebesar 800 juta rupiah yang dikirim di ketiga rekening berbeda sesuai permintaan terdakwa, yaitu rekening Bank BNI nomor 053306456 atas nama Suaib sebesar 300 juta rupiah, rekening Bank BCA nomor 724505581 atas nama Sahbudin sebesar 300 juta rupiah, dan rekening Bank BCA nomor 276604932 atas nama Elsa Novita adalah sebesar 200 juta rupiah. Ketiga, pada tanggal 16 Juni 2017 setelah mengirimkan putusan palsu nomor 219 PK PDT 2012 tanggal 12 Juni 2012 dengan amar putusan gabung PK, terdakwa kembali mengerahkan saksi John Palingi untuk menyerahkan uang sebesar 100 juta rupiah secara tunai. Menimbang bahwa saksi John Palingi tidak akan menyerahkan uang sebesar 950 juta rupiah tersebut kepada terdakwa jika ia mengetahui bahwa putusan-putusan yang telah diperlihatkan terdakwa adalah palsu dan bahwa terdakwa tidak memiliki kemampuan khusus dalam menangani perkara di Mahkamah Agung RI sebagaimana yang diakuinya. Menimbang bahwa penyerahan uang tersebut terjadi karena saksi John Palingi telah dipengaruhi oleh rangkaian kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga terdakwa telah berhasil menyerahkan saksi John Palingi untuk menyerahkan barang berupa uang kepadanya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Menimbang bahwa karena unsur pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa menyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan pertama. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa, penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Mengenai argumentasi terdakwa tidak pernah bersentuhan dengan surat-surat putusan Mahkamah Agung yang dituduhkan palsu atau bukti yang diajukan hanyalah berupa fotokopi. Menimbang bahwa terhadap argumentasi tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yang menjadi esensi adalah adanya tipu musiat atau rangkaian kebohongan yang digunakan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang atau uang, bukan kepentingan fisik atau dokumen tertentu. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi John Palingi, saksi Sutias dan saksi Rusdiani Tias yang telah disumpah di persidangan, terbukti bahwa terdakwa telah memperlihatkan dan menyerahkan 4 putusan kepada saksi John Palingi yang selanjutnya saksi tidak diminta untuk memfotokopi keterangan saksi tersebut bersifat bersesuaian satu sama lain dan tidak terbantahkan. Menimbang bahwa dalam konteks putusan nomor 219 PK/PT 2012 tanggal 12 Juni 2017 yang dikirim melalui email berdasarkan berita acara usaha laporan yang mereses barang bukti nomor 937/FKF 2004 tanggal 7 Februari 2004 telah dibuktikan secara teknis bahwa dokumen tersebut dikirim dan dari alamat email martinlapang@gmail.com yang diakui terdakwa sebagai miliknya. Menimbang bahwa sehubungan dengan kekuatan pembuktian fotokopi
majelis hakim berpendapat bahwa dalam tindak pidana penipuan alat bukti dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP dalam perkara akuo, meskipun fotokopi putusan tersebut memiliki kekuatan bukti yang telah melemah daripada dokumen asli, namun telah didukung dan oleh alat bukti lainnya berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 366/2/545 SPK garis PDT garis 23 tanggal 15/2024 yang mengkonfirmasi bahwa putusan tersebut adalah palsu. Menimam bahwa oleh karena itu argumentasi penasihat hukum terdakwa mengenai tidak adanya bukti surat putusan asli tidak dapat diterima. 2. Mengenai alibi terdakwa berada di Makassar pada tanggal-tanggal krusial. Menimam bahwa terhadap argumentasi tersebut majelis hakim telah melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap bukti alibi yang diajukan dan menemukan beberapa kelemahan fundamental. Pertama, mengenai absensi yang diajukan sebagai bukti keberadaan terdakwa di Makassar berdasarkan keterangan saksi Kamarudin, Kepala Staf Tata Usaha Universitas Hasanuddin, terungkap bahwa absensi tersebut mengalami penimpaan karena petugas yang menangani absensi menderita tremor. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap geotipikas dan keakuratan absensi tersebut sebagai bukti alibi. Kedua, berdasarkan manfaat manifest penerbangan dari Lion Group yang disampaikan oleh saksi Asgir Pandey dan manifest dari Garuda Indonesia yang disampaikan oleh saksi Effendi, terbukti bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 terdakwa berada di Jakarta dan baru terbang ke Makassar pada tanggal 13 Juni 2012. Data manifest penerbangan ini merupakan bukti objektif yang tercatat pergerakan terdakwa dan secara langsung membantah alibi terdakwa yang menyatakan berada di Makassar pada tanggal 12 Juni 2012. Ketiga, meskipun saksi Lisa Mary dan Dr. Mas pun menyatakan bahwa terdakwa hadir pada ujian disertasi pada tanggal 14 Juni 2012 di Universitas Hasanuddin Makassar, hal ini tidak membantah fakta bahwa terdakwa berada di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2012 yang merupakan hari di mana terjadinya penyerapan uang sebesar Rp800 oleh saksi John Parini kepada terdakwa. Menimam bahwa dalam hukum pembuktian untuk dapat diterima sebagai alibi yang kuat, alibi tersebut harus konsisten dan tidak terbantahkan oleh bukti lain. Dalam perkara ini alibi terdakwa telah terbantahkan oleh bukti objektif yang berupa manifest penerbangan. Menimam bahwa karena itu argumen penasihat hukum terdakwa mengenai alibi terdakwa tidak dapat diterima. 3. Mengenai tidak adanya bukti transfer uang sampai ke tangan terdakwa dan identitas Esa Novita yang dipalsukan. Menimam bahwa terhadap argumentasi tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam tindak pidana penipuan sebagaimana diatur pasal 378 yang menjadi esensi adalah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, bukan penerimaan langsung oleh pelaku. Menimam bahwa dalam perkara akuo berdasarkan keterangan saksi John Palingi dan bukti transfer bank telah terbukti bahwa terdakwa meminta saksi John Palingi untuk mentransfer uang ke rekening tertentu dan saksi John Palingi kemudian mentransfer uang tersebut sesuai dengan permintaan terdakwa. Menimam bahwa fakta identitas Elsa Novita telah dipalsukan untuk membuka rekening itu memperkuat dugaan adanya modus operandi yang dipersiapkan dengan seksama untuk menghindari pelacakan aliran dana. Hal ini mencerminkan modus operandi kejahatan yang melibatkan pemanfaatan identitas palsu dan rekening perantara. Menimam bahwa berdasarkan keterangan saksi Utari Usmawardani, staf legal Bank BCA, terdapat bukti bahwa rekening Bank BCA nomor 7245055781 atas nama Sahyudin menerima transfer dari terdakwa dengan berita harga tanah pada beberapa kesempatan termasuk pada tanggal 3 Mei 2017, 15 Mei 2017, 29 Mei 2017 dan tanggal 19 Mei 2017. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara terdakwa dengan pemilik rekening tersebut. Menimam bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, argumentasi penasihat hukum terdakwa mengenai tidak adanya bukti aliran dana sampai ke tangan terdakwa tidak dapat diterima. 4. Mengenai pemeriksaan forensik email yang tidak sempurna. Menimam bahwa terhadap argumentasi tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa pemeriksaan forensik digital dalam perkara ini telah dilakukan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku oleh ahli yang kompeten yaitu Heri Priyatno ST CHED NST dari Lator Baris Krim Polri. Menimam bahwa dalam pembuktian digital tidak selalu diperlukan akses ke perangkat pengirim untuk membuktikan keaslian suatu email. Dalam perkara ini, berita acara bersama pengiriman barang bukti nomor 937/FKF 2024 tanggal 27 Februari 2024 telah menginformasikan bahwa email yang mengirimkan putusan palsu berasal dari alamat martin@gmail.com yang terdakwa akui sebagai miliknya. Menimam bahwa terdakwa dalam keterangannya mengakui bahwa email martin@gmail.com adalah milik yang digunakan untuk publikasi
obligasi karirnya, meskipun terdakwa mengklaim bahwa Dr. Maskun juga dapat mengakses email tersebut, namun berdasarkan keterangan Dr. Maskun di persidangan, ia tidak mengenal saksi John Palinggi dan tidak ada alasan untuk baginya untuk mengirimkan putusan palsu tersebut. Menimbang bahwa dari dalil email tersebut atau diedit adalah dalil afirmatif yang memerlukan pembuktian dari pihak yang mendalilkan. Dalam perkara ini terdakwa tidak dapat memberikan bukti konkret yang mendukung dalil bahwa email diretas atau diedit. Menimbang bahwa oleh karena itu argumentasi penasihat hukum terdakwa mengenai kelemahan pemeriksaan forensik memang tidak dapat diterima. 5. Mengenai putusan Mahkamah Agung sebelumnya, menimbang bahwa terhadap argumentasi tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa sistem hukum Indonesia berlaku asas nevis in idem yang diatur dalam pasal 76 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut 2 kali karena perbuatan yang sama. Menimbang bahwa setelah mempelajari putusan kasasi nomor 1069/B/2003 yang ditunjuk oleh penasihat hukum terdakwa, majelis hakim menemukan bahwa perkara tersebut memiliki perbedaan fundamental dengan perkara aku, yaitu 1. Perbedaan tempus delicti, waktu kejadian perkara di Pengadilan Negeri Makassar terjadi pada tahun 2021 sedangkan perkara aku terjadi pada tahun 2017. 2. Perbedaan lokus delicti, tempat kejadian pengadilan perkara di Pengadilan Negeri Makassar terjadi di Makassar sedangkan perkara aku terjadi di Jakarta. 3. Perbedaan korban, perkara di Pengadilan Negeri Makassar melibatkan korban yang berbeda sedangkan perkara aku melibatkan korban saksi John Palinggi. 4. Perbedaan modus operandi, meskipun sama-sama menyangkut pemalsuan dokumen detail modus operandi yang berbeda. Menimbang bahwa berdasarkan perbedaan tersebut, perkara aku merupakan perkara yang berbeda dengan perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi nomor 1069/B/2003 sehingga atas nevis ini dan tidak berlaku. Menimbang bahwa dalam praktik peradilan, putusan hakim hanya mengikat pada perkara yang bersangkutan dan tidak dapat dijadikan sebagai instansi yang mengikat untuk perkara lain dengan karakteristik berbeda. Menimbang bahwa karena argumentasi penasihat hukum terdakwa mengenai putusan Mahkamah Agung sebelumnya tidak dapat diterima. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa tidak berdasar dan harus ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa dengan demikian terhadap seluruh unsur pasal 378 KUHP dengan dakwaan pertama penuntut umum telah terpenuhi secara hukum dan meyakinkan menurut hukum. Menimbang bahwa majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perbedaan antara dakwaan yang dipilih oleh penuntut umum dalam tuntutannya dengan dakwaan yang dibuktikan oleh majelis hakim dalam putusan ini. Menimbang bahwa dalam tuntutan penuntut umum telah memilih dan membuktikan dakwaan keempat, yaitu pasal 203 ayat 2 KUHP tentang dengan sengaja menggunakan surat palsu, sedangkan majelis hakim dalam putusan yang telah membuktikan dakwaan pertama, yaitu pasal 378 KUHP tentang penipuan. Menimbang bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam praktik peradilan pidana, hakim memiliki kebebasan dan independensi untuk menilai dan membuktikan dakwaan mana yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang tertuang di sana. Hal ini merupakan perwujudan dari asas kebebasan hakim sebagaimana dijamin dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Menimbang bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya nomor 675 K/187 tanggal 21 Maret 1981 telah menegaskan bahwa dalam dakwaan alternatif hakim dapat memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan meskipun berbeda dengan pilihan penuntut umum dalam tuntutannya. Menimbang bahwa dalam perkara aku setelah mempelajari dengan seksama seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, bukan menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, esensi perbuatan terdakwa lebih mengarah pada penggunaan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan saksi John Palinggi menyerahkan sejumlah uang. Penggunaan putusan palsu dalam hal ini merupakan bagian dari rangkaian kebohongan tersebut. Kedua, dari segi kronologi terdakwa terlebih dahulu melakukan serangkaian perbuatan untuk meyakinkan saksi John Palinggi tentang kemampuannya menangani perkara di Mahkamah Agung, termasuk dengan memperlihatkan putusan palsu yang mengaku memiliki akses kuat di Mahkamah Agung RI, baru kemudian meminta uang. Hal ini lebih mengarahkan pada modus operandi penipuan. Ketiga, dari segi kerugian yang ditimbulkan, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian material pada saksi John Palinggi sebesar 950 juta rupiah. Kerugian yang timbul bukan semata-mata karena penggunaan surat palsu, melainkan karena serangkaian tipu muslihat yang dilakukan oleh terdakwa. Keempat, dari segi maksud dan tujuan terdakwa terlihat jelas bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan material berupa uang dari saksi John Palinggi. Maksud dan tujuan ini lebih sesuai dengan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melakukan dalam pasal 378 KUHP. Menimbang bahwa
Meskipun terdapat perbedaan antara dakwaan yang dipilih oleh penuntut dengan tuntutannya dalam dakwaan yang dibuktikan oleh majelis hakim, namun hal ini tidak menimbulkan kerugian bagi terdakwa dalam pembelaannya karena sejak awal terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang mencakup pasal 378 KUHP dan terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup untuk membela diri terhadap seluruh dakwaan termasuk dakwaan pertama tersebut. Menimbang bahwa ancaman pidana pasal 378 adalah penjara paling lama penjara 4 tahun, sedangkan ancaman pidana dalam pasal 23 KUHP menurut Surabaya adalah penjara paling lama 6 tahun. Dengan demikian pemilihan pasal 378 oleh majelis hakim justru lebih menguntungkan terdakwa dari segi ancaman hukuman. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pemilihan dakwaan pertama yaitu pasal 378 adalah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap persidangan dan tidak merugikan hak terdakwa dalam pembelaannya. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maupun menghapuskan kesalahan terdakwa. Menimbang bahwa mengenai alasan pemaaf tidak ditemukan adanya kondisi-kondisi sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP, terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan karena adanya jiwa yang cacat atau terganggu. Pasal 48 KUHP, pasal 49 ayat 2 KUHP, dan pasal 51 ayat 2 KUHP maupun alasan pemaaf lainnya yang diakui dalam doktrin hukum pidana. Menimbang bahwa mengenai alasan pembenar tidak ditemukan adanya kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP, pasal 50 KUHP, pasal 51 ayat 1 KUHP maupun alasan pembenar lainnya yang diakui dari doktrin hukum pidana. Menimbang bahwa terdakwa adalah seorang dosen fakultas hukum dan praktisi hukum, pengacara yang seharusnya memahami dengan baik norma-norma hukum dan tinggi integritas serta kejujuran dalam profesinya. Perbuatan terdakwa justru mencederai nilai-nilai luhur profesi dan dapat mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan khususnya Mahkamah Agung RI. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 131 ayat 1 KUHP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah dalam tindak pidana yang dikenakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana oleh karena terdakwa telah terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378. Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa dalam jatuhan pidana terdakwa majelis hakim mempunyai tujuan pidana yang tidak semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, melainkan juga bertujuan untuk membina dan mendidik terdakwa agar insaf dan menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari serta untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama. Menimbang bahwa selama putusan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan sejak tanggal 20 Juni 2004 sampai dengan 14 Februari yang kemudian dialihkan menjadi penahanan kota sejak tanggal 15 Juni 2004 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024. Menimbang bahwa sebaliknya dalam pasal 93 mengatur terdakwa menimbang bahwa dalam perkara hukum mempertimbangkan aspek-aspek berikut. 1. Terdakwa saat ini berusia 67 tahun, masuk dalam kategori lanjut usia berdasarkan Undang-Undang 1398 tentang kesejahteraan lanjut usia yang membutuhkan perhatian dan perawatan kesehatan khusus. 2. Terdakwa adalah seorang akademisi dan dosen yang memiliki tanggung jawab mengajar dan membimbing mahasiswa sehingga penahanan dapat mengakibatkan kerugian dalam proses mahasiswa tersebut. 3. Terdakwa selama proses penahanan kota telah menunjukkan itikat baik dengan selalu hadir dalam setiap persidangan dan tidak menunjukkan indikasi akan melarikan diri, merusak barang bukti dan mengulangi tindak pidana. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, penetapan berkaitan dengan selanjutnya terhadap penetapan terdakwa akan ditentukan dalam putusan ini. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dan akan ditentukan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap barang bukti dan perkara akan ditetapkan khususnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini. Menimbang bahwa sebelum jatuh putusan, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringan. Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa telah mengumpulkan saksi John Palinggi secara materi sebesar 950 juta rupiah. Perbuatan terdakwa telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan khususnya Mahkamah Agung RI karena telah menggunakan dokumen seolah merupakan produk resmi lembaga peradilan tertinggi tersebut. Terdakwa adalah seorang dosen fakultas hukum dan pengacara yang seharusnya memiliki tinggi integritas dan kejujuran dalam profesinya serta memberikan contoh yang baik kepada mahasiswa dan masyarakat. Terdakwa memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang hukum sehingga seharusnya menyadari bahwa perbuatan adalah melawan hukum. Hal meringankan, terdakwa berusia lanjut 67 tahun yang masuk dalam
usia sehingga membutuhkan perhatian dan perawatan secara lanjut. Terdakwa memiliki peran penting dalam dunia pendidikan sebagai dosen yang telah mendidik dan membimbing banyak mahasiswa sejak tahun 1987. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang telah berkekuatan universitas sebagaimana terungkap dari hasil pemeriksaan kekuatan kriminal terdakwa. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang bergantung pada terdakwa secara ekonomi. Terdakwa dalam proses persidangan telah bersikap sopan dan menghargai jalannya persidangan. Terdakwa memiliki prestasi dan kontribusi dalam bidang akademik, termasuk penulisan karyanya dan pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Menimbang bahwa memperhatikan hal yang berkaitan dengan pidana tersebut serta mempertimbangkan tujuan penundaan yang tidak semata-mata sebagai pembalasan, melainkan juga bertujuan membina dan mendidik terdakwa agar insaf dan menyadari kesalahan majelis hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa. Memperhatikan pasal 378 Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Profesor Dr. Martin Lapang, SHMH terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan pertama tersebut umum. Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa Profesor Dr. Martin Lapang, SHMH tersebut dengan pidana penjara selama 1 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan barang bukti berupa nomor urut 1, satu buku berjudul Proceeding Simposium Nasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tanggal 29 sampai 30 Agustus 2016 yang diterbitkan Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kembalikan kepada Universitas Hasanuddin melalui Dr. Kadarudin SHMH. 2. Surat Mahkamah Agung RI nomor 366 dari 4.2 dari 2 Romawi dari 545 SPK dari PDT dari 2023 tanggal 19 Februari 2012. Dia mohon ratifikasi putusan Mahkamah Agung perkara 299 PDT 2017 apakah merupakan produk hukum yang resmi atau palsu ditujukan kepada Dr. John N. Kaliuni MM. Kemudian nomor 3 dan seterusnya sampai dengan nomor 3 dan selanjutnya sampai dengan nomor 46 berupa 1 lembar perintah organisasi data manifest penumpang atas nama Martin Lapang tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000. Demikian diputus dalam sidang pengadilan negeri Jakarta Pusat pada Rabu tanggal 15 Maret tahun 2025. Di majelis hakim tersebut putusan diucapkan dalam sidang yang dilakukan umum pada hari itu juga yang akan dibuat dengan sidang para anggota bukan oleh Sumartono SHMH Anugerah Menteri Pengadilan di Jakarta Pusat serta dihadiri oleh Tri Yanti Marin CP SH penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri terdakwa yang didampingi penasehat tersebut. Itu ya, saudara terdakwa, penasihat hukum terdakwa, saudara penuntut umum. Silakan nanti diambil di KTSD putusannya ya. Dan terhadap putusan ini tadi seperti sudah saya beritahukan di awal mahasiswa maupun umum mempunyai hak untuk menerima atau mau banding. Itu ya. Dengan demikian sidang perkara kita selesai dan sidang
Dia surat Pak nggak bersalah. Hah? Oh, saya Nggak bersalah Pak ya? Berarti Bapak merasa nggak bersalah Pak ya? Tidak ada kesalahan saya. Ini peristiwa hukum dan fakta hukum yang sebelumnya diadili di Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, lalu bebas di Mahkamah Agung. Tetapi sebelum turun putusan bebas Mahkamah Agung, putusan saya dipidana di Pengadilan Negeri Makassar itu digunakan untuk mengajukan lagi laporan pidana di Jakarta ini untuk saya dijadikan tersangka, terdakwa dan diadili sekarang ini. Sehingga saya merasa ini peristiwa pidana dan peristiwa hukum yang sudah ada putusan Mahkamah Agungnya bebas kok dinyatakan peristiwa hukum dan pidana ya, fakta hukum yang sama dinyatakan saya bersalah di sini. Sama sekali saya tidak bersalah, apalagi tidak ada putusan Mahkamah Agung yang saya palsukan yang dijadikan bukti dalam persidangan ini. Tidak satu pun. Tidak ada putusan bukti surat, apalagi hasil lab cream yang menyatakan, yang menunjukkan adanya putusan Mahkamah Agung PK yang palsu dan mana yang asli. Dan modus pemalsuannya itu seperti apa? Apanya yang saya palsukan? Berarti Bapak merasa nggak memalsukan surat Pak ya? Jadi kami pikir-pikir lebih ke arah menyatakan banding, tapi kami konsultasikan dulu dengan tim penasihat hukum dalam 1-2 hari ini sesuai petunjuk majelis hakim, diberi waktu untuk pikir-pikir selama 1 tahun. Demikian sekali lagi saya tidak menyatakan saya tidak bersalah. Ya, saya tidak bersalah, sama sekali tidak bersalah. Ya.